Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kesalahan ID5 dan diksi di salah satu skripsi alumni Teknik Industri Universitas Putra Indonesia YPTK. Nah, saya Ziandra Revian Indra dengan nomor BP 25 10 11 54 01 11 kelas TI 3L dan teman-teman saya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makmul Panggilan, BP 25101-154-250098. Perkenalkan, nama saya Beni Nizar dengan nomor BP 25 10 11 54 25 01 47. Sebelum kita memasuki kesalahan ID5 dan diksinya, sebenarnya kita mengetahui apa itu sih ID5, apa itu diksi dalam karya ilmiah. Nah, berikut penjelasan singkatnya. ID5 adalah pedoman tata bahasa Indonesia yang mengatur pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Untuk diksi dalam karya ilmiah, yaitu pemilihan kata yang formal, objektif, dan denotatif yang makna sebenarnya. Kesalahan pertama ada di bagian pada kata. Diksi tersebut tertulis sangatlah sulit. Untuk kata sangatlah sulit itu kurang efektif. Sebaiknya lebih tepatnya menggunakan kata sangat sulit, tidak menggunakan kata lah. Untunglah tidak diperlukan dalam karya ilmiah. Kesalahan kedua itu ada di penulisan, yang dimana deskripsi tersebut menuliskan kelar, yaitu S.com. Nah, kesalahannya yaitu deskripsi S.com-nya kasih jarak sama titiknya. Nah, seharusnya tidak kasih jarak S.com, tidak kasih jarak, karena S.com adalah nama gelar yang mana sarjana komputer. Kesalahan ketiga yaitu berada di halaman 8. Nah, di deskripsi tersebut ada kata di bawahnya. Untuk kesalahannya itu, kesalahan ID5-nya itu ada di D-nya, di bawahnya. Nah, untuk kata D-nya itu tidak dikasih jarak sama bawahnya, kata bawahnya, karena kata D itu menunjukkan posisi atau tempat. Nah, kecuali menggunakan kata kerja pasif, itu D itu dituliskan serangkai. Contoh, digunakan, dilakukan. Yang keempat itu ada di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka atau di deskripsi tersebut ada kalimat itu jadi distribusi persediaan adalah, itu bunyi kalimatnya. Nah, kesalahan diksinya itu ada di jadi. Kata jadinya itu kurang kelihatan formal di dalam penulisan karya ilmiah. Lebih tepatnya menggunakan
menggunakan kalimat dengan demikian distribusi persediaan adalah. Dan kata demikian itu lebih kelihatan formal dalam penulisan karya ilmiah. 5. Penggunaan kata di. Dalam EYD 5, penggunaan kata di ada dua macam, yaitu untuk tempat dan untuk kata kerja. Tapi di dalam skripsi ini ada untuk menunjukkan kata tempat, itu di dalam perusahaan. Untuk kata tempat seharusnya di sama dalam perusahaannya itu dipisah, tapi di dalam skripsi ini digabung. Dan untuk kata kerja di dan kata seterusnya harus disambung, contohnya digoreng, ditendang, dan lain-lain. 6. Penggunaan kata singkat. Dalam skripsi ini telah kami lihat ada penggunaan kata singkat yang salah. Contohnya yaitu dalam kurung Prihandoko DKK, 2021 tutup kurung. Tapi di sini kurang tepat penulisannya. Yang betulnya dan yang benarnya ialah tutup kurung Prihandoko DKK titik dulu baru koma baru 2021 tutup kurung. 7. Penggunaan kata tanda baca dan spasi. Dalam skripsi ini ada penggunaan tanda baca yang salah, yaitu saya berterima kasih kepada titik, dan seharusnya dikasih titik 2, tapi di sini dikasih titik 1. Contohnya saya berterima kasih kepada titik 2 1 pada Tuhan Yang Maha Esa, 2 di bulan Bapak, 3 dosen, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan beberapa kesalahan yang ada pada skripsian kakak tingkat di teknik industri. Setelah saya membaca teks tersebut, saya menemukan beberapa kesalahan, terutama pada penggunaan istilah asing yang belum sesuai dengan aturan penulisan bahasa Indonesia. Kesalahan yang ke-8 terdapat pada kata supplier. Kata tersebut merupakan istilah bahasa Inggris. Namun, dalam teks tidak ditulis dengan kaidah POEB. Seharusnya kata asing dicetak miring atau diganti menggunakan padanan bahasa Indonesia, yaitu pemasok. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku akan membuat tulisan lebih formal dan mudah dipahami. Kesalahan yang ke-9 terdapat pada penggunaan kata part. Kata ini digunakan beberapa kali dalam teks tanpa penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia. Menurut kaidah POEB, istilah asing dapat diganti dengan kata yang setara dalam bahasa Indonesia. Misalnya, komponen atau bagian produk. Kesalahan yang ke-10 terdapat pada penulisan di assembling. Penulisan tersebut kurang tepat karena mencampurkan imbuhan bahasa Indonesia dengan kata kerja bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah dirakit. Penggunaan kata baku sangat penting agar kalimat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan aturan tata bahasa. Kesalahan yang ke-11, work in process. Istilah ini merupakan bahasa asing sehingga penulisannya harus dicetak miring. Selain itu, istilah tersebut juga dapat diterjemahkan menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi. Kesalahan yang ke-12 terdapat pada istilah finished goods stock. Penulisan istilah ini juga belum sesuai dengan kaidah POEB karena tidak ditulis secara konsisten. Penulisan yang benar adalah dengan mencetak miring seluruh istilah asing tersebut akan menggantinya dengan istilah persediaan barang jadi.
Jadi, itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada kata yang salah dari kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.